Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita akan belajar. Kita lanjutkan materi kemarin tentang ekonomi bisnis. Ya, di sini kita lanjutkan secara online melalui video di YouTube. Saya harap meski masih online kayak gini, teman-teman semua tetap bisa belajar dengan hikmah. Oke, kita kemarin sudah sampai pada hukum permintaan dan penawaran, di mana di situ kita mengambil suatu kesimpulan permintaan dan permintaan dan penawaran. Pada materi ini kemarin kita ambil suatu kesimpulan atau ambil hukum dalam permintaan maupun penawaran yang menyatakan bahwa bila mana harga naik, maka permintaan turun. Dan sebaliknya pada hukum penawaran, bila mana harga naik, maka penawaran juga naik. Jadi di sini ada perbedaan yang mana kalau misal kita pada hukum 1 harga naik maka permintaan turun, di situ berarti sama dengan kaitannya itu negatif, dia mempunyai hubungan yang negatif. Dalam arti ketika harga naik yang satu turun. Nah, berbeda dengan hukum pada permintaan, pada penawaran, dia mempunyai alur yang positif, di mana ketika harga naik maka permintaan pun ikut naik. Kemudian pada hari ini saya akan menyampaikan tentang kurva. Kurva itu ya, kalau dalam matematika kurva itu ibaratnya dia mengukur suatu perbandingan antara dua ukuran, yaitu sudut Y dan sudut X. Seperti ini ya kurva. Ini yang pertama adalah kurva permintaan. Permintaan atau kalau bahasa Inggrisnya itu demand. Ini bahasa Inggrisnya. Permintaan atau demand. Pada kurva permintaan, karena dia hubungannya negatif, maka garis yang terbentuk itu adalah dari atas kiri menuju bawah kanan. Seperti ini. Nah, lalu kemudian yang berada pada sumbu ini adalah price atau harga. Kemudian pada sumbu yang bawah dia adalah demand. Bukan demand, yang maksud saya adalah barang atau quantity, atau juga disebut jumlah barang yang diminta. Ya, sumbu yang horizontal ini dia menggambarkan suatu garis tentang barang, quantity atau jumlah barang yang diminta, atau juga bisa diukur jumlah demand atau jumlah permintaan barang. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pergerakan dari atas ke bawah ini? Jadi kalau misalkan
34 juga. Nah, ketika suatu barang atau suatu produk dijual dengan harga 3, maka bisa dipastikan akan terbentuk sudut seperti ini. Maka akan tercipta suatu permintaan atau suatu demand, total barang yang diminta itu sejumlah 3 juga. Kalau misalkan barang yang diminta itu 2, maka akan terciptalah suatu garis permintaan yang 4. Jadi semakin murah harga, katakanlah 3 itu sama dengan 3.000. Ketika harga barang itu 3.000, maka minat pembeli untuk membeli barang tersebut adalah 30 saja. Cuman ketika harga barang itu turun ke angka 2.000, minatnya menaik menjadi 4 barang yang akan laku. Maka kalau saat ini tuh ramai yang namanya persaingan harga. Karena kalau tahu ada minuman modern ya. Minuman modern itu yang lagi ramai ada namanya boba 5.000-an. Boba 5.000-an. Ini sekalipun dia murah, dalam kasus ini si penjual itu cuman untung mungkin per porsinya paling 1.000 atau 1.500, cuma dia volume penjualannya bisa tinggi karena ketika ada harga 5.000, orang yang minat tinggi. Sehingga ketika terjadi penurunan harga, maka akan ada peningkatan permintaan. Nah, di sini yang disebut dengan kurva permintaan atau kurva Gini. Ini pergerakannya dari kanan ke bawah. Namun ketika ada faktor-faktor lain yang kadang-kala menyebabkan suatu pergeseran harga atau suatu pergeseran standar harga, contohnya kasus minyak kemarin yang semula harganya itu di pasaran di kisaran harga 35 ke atas, sekarang dia menjadi per 2 liternya itu di kisaran harga 26 sampai 30.000. Jadi ada suatu pergeseran kurva yang semula dia di tingkat 4.000-an, dia turun. Begitupun harganya turun, nah, maka akan terjadi perubahan minat juga. Ketika bakul, ini suatu analisa ya, ketika bakul dia menurunkan suatu harga, katakanlah di pasar dia jualan cabai dengan harga 5.000, sedangkan bakul tandingnya 6.000, otomatis bakul yang menaruh harga 5.000 ini lebih banyak laku ketimbang bakul yang 6.000 karena dia ada perbandingan harga di situ. Sedangkan namanya pembeli pasti dia akan membandingkan harga di sini dengan harga di sana. Ketika dia lihat harga di sini harganya 5.000, otomatis barang yang kemungkinan payung dari si bakul yang dijual 5.000 ini lebih tinggi jumlahnya ketimbang si bakul yang harganya 6.000 tadi. Itu saya bisa saja. Nah, ini kalau kita membahas tentang kurva pada permintaan. Lalu kurva pada penawaran. Kalau kurva pada permintaan itu dia bergeraknya dari kiri atas ke bawah, sedangkan kurva penawaran bergeraknya dari atas ke kiri bawah, kanan atas ke kiri bawah. Karena di sini dia pergerakannya adalah positif. Sama juga ini price, ini juga quantity of supply, jumlah penawaran. Nah, ini juga kita kasih asumsi harga 1, 2. Ini kita jelas quantity. Ini juga tak buat bahasa Indonesia ya, quantity of demand gitu.
penawaran atau kita sebut juga dengan suku. Sini juga kita buat asumsi harga 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus ringan-ringan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di sini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia mempunyai hubungan positif, dia mempunyai hubungan negatif. Ini tadi A, ini B, ya, pergerakannya dari harga ke A ke B. A ke B, A ke B. Oke, di sini ketika suatu barang itu memiliki posisi harga 2.000 katakanlah ya. Nah, kemungkinan dia mempunyai tingkat kepayuan sebesar 2. Bukan tingkat kepayuan, maksud saya dia mempunyai tingkat supply di mana penjual itu akan mempunyai daya tarik menjual barang itu sebesar 2 kuantitas. Jadi ini mumpung regane larang kita pakai kaget. Makanya biasa orang yang melakukan hal ini adalah orang kapitalis, pengepul gitu. Kalau misal dia lihat harga masih rendah, dia nggak keluarin barangnya. Dia tunggu sampai harganya tinggi baru dia keluarin. Jadi ketika harga itu masih dijual, dia cuma keluarin 2 barang doang. Cuman ketika harganya udah di 4, dia baru keluarin 4. Di sini ada pergeseran. Kalau ini kan yang satu jadi di sini ada pergeseran pergeseran jumlah suplai barang. Jadi ketika posisi harga barang itu di angka 2, dia cuma keluarin barang 2. Cuman ketika harga udah di 4, dia keluarin barang. Ketika di 5, dia keluarin lebih banyak lagi. Ketika turun lagi, misalkan harga pindah ke posisi 1, dia otomatis tarik barangnya keluarin cuma 1 lagi. Tujuannya apa kayak gitu? Tujuannya yang tentunya untuk memaksimalkan keuntungan. Tujuan dari kurva penawaran ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Sedangkan tujuan dari kurva permintaan ini menghemat maka kalau misalnya posisi pasti psikologinya orang itu main lah. Saya juga orang yang senang kulaan kan. Jadi ketika saya kulaan, misalkan saya kulaan susu Greenfield UHT, ketika itu dia pada harga normalnya itu 23.000. Paling kalau 23.000 saya beli cuma 3 barang, 4 barang doang. Gak sampai lebih dari 5 itu gak pernah. Sedangkan ketika harganya itu lagi promo, katakan aja turun di 19.000 ataupun 20.000, saya ambil banyak, bisa sampai 6 kota itu saya ambil. Karena tujuan saya adalah untuk menghemat dana, untuk mengefisiensikan modal. Efisiensi modal. Sedangkan ini untuk memaksimalkan keuntungan. Biasanya yang main ini banget di orang yang jual barang pokok. Kalau orang yang jual barang biasa sekunder ataupun hanya sebatas tersier aja, dia nggak terlalu begitu main ini. Nah, jadi teman-teman harus sudah mulai melek ya, terkait masalah-masalah seperti ini, khususnya dalam bidang perekonomian. Kalian juga udah besar, nanti misal lulus kuliah kemudian berkeluarga, kalian udah tahu cara gimana sih orang di pasar itu mempermainkan harga, gimana sih orang itu kalau mau jualan, cara biar keuntungannya maksimal, kemudian cara biar modalnya itu bisa efisien itu kayak gimana. Ya ini salah satu prinsip-prinsip yang paling mudah kita pelajari, bagaimana pasar itu kondisi permintaan dan penawarannya itu bagaimana. Oke, mungkin itu ini tentang kurva permintaan dan penawaran. Silakan dipelajari, dicatat. Jadi sebelumnya mohon maaf kalau mungkin suara kurang maksimal. Ya teman-teman kalau masih ingin bertanya atau
apapun bisa kontak ke saya langsung aja, karena ibaratnya ini juga suatu sarana pembelajaran yang sebenarnya kurang maksimal kalau hanya sebatas kita nonton dari video aja. Tapi no problem. Nah, setelah ini silahkan dicatat. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.